Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pada zaman Paulus, kota Tesalonika adalah kota perdagangan dan pelabuhan terkenal di provinsi Makedonia. Tesalonika merupakan sebuah kota berpenduduk padat dan makmur. Masyarakatnya cukup mengecap pendidikan, sehingga ini menjadi peluang untuk menghadirkan Injil. Pendekatan Paulus terhadap masyarakat golongan atas makin mendukung untuk kehadiran Injil dapat diterima masyarakat Tesalonika. Pertama kali Paulus mengunjungi kota itu adalah pada perjalanan misinya yang kedua. Paulus melayani di Tesalonika bersama dengan Silas dan Timoteus. Di sana sudah ada rumah ibadat Yahudi. Paulus tinggal dan memberitakan Injil di sana beberapa waktu lamanya. Hasil dari pelayanan ini ialah banyak orang menjadi percaya. Namun, iman mereka belum kuat. Artinya, jemaat belum sepenuhnya memahami ajaran Paulus. Paulus dan Silas harus meninggalkan kota Tesalonika karena timbul keributan di dalam kota itu. Setelah meninggalkan kota Tesalonika, Paulus menyuruh Timoteus pergi ke Tesalonika untuk menanyakan tentang keadaan mereka dan mengukuhkan iman mereka. Kemudian Timoteus kembali kepada Paulus yang telah pindah ke Korintus. Dia membawa laporan yang sangat menggembirakan. Tetapi juga ada beberapa persoalan dalam jemaat, baik tentang hal-hal yang menyangkut zaman akhir maupun hal-hal yang menyangkut tentang etika Kristen. Paulus menuliskan suratnya ini untuk mengisahkan pengalaman pelayanannya selama berada di Tesalonika untuk memberi jawab atas tuduhan yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya. Paulus juga memberikan beberapa pengajaran lain yang dianggap penting. Kehadiran Paulus di Tesalonika telah membuat berdirinya persekutuan, yakni gereja. Di sana juga ia tidak lepas dari ancaman. Tetapi Tuhan memberi keberanian kepada Paulus untuk tetap mewartakan Injil yang bukan didasarkan pada dirinya sendiri, tetapi oleh pertolongan Allah. Paulus melukiskan perjalanan imannya dengan sebutan perjuangan yang berat. Dalam suratnya, Paulus mengingatkan masa-masa pelayanannya di Tesalonika. Ada ketulusan. Paulus mengatakan bahwa ajarannya langsung dari Allah, dan tindakan-tindakannya jujur dan murni. Dalam prakteknya, segala perbuatan, tindakan, dan perbuatan Paulus bukan untuk mencari keuntungan. Paulus melakukan pelayanan pemberitaan Injil hanya karena dilayakkan oleh Tuhan. Paulus mengungkapkan hal ini untuk membedakannya dengan kelompok lain yang saat itu juga menyebarkan ragam ajaran di Tesalonika. Ajaran-ajaran itu sesat, dan motivasi mereka hanyalah upaya memperoleh keuntungan. Motivasi memberitakan Injil. Selain tanpa mencari keuntungan materi, Paulus juga tidak harus mengatakan hal-hal yang sekedar menyenangkan hati orang lain, harapan-harapan yang kosong, bermulut manis, melainkan untuk menyukakan Allah. Paulus mengarahkan segala pemberitaan Injil untuk kemuliaan Allah, bukan untuk dirinya. Sikap memberitakan Injil. Paulus melukiskan pelayanannya bagaikan seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya.
Seorang ibu bukan hanya mengandung dan melahirkan, tetapi ia juga merawat anaknya itu dengan segala keramahan. Paulus dengan segala tanggung jawab disertai rasa kasih dan sukacita telah memberitakan Injil di Tesalonika. Semua itu dilakukan Paulus untuk menyukakan hati Allah. Melayani Tuhan, memberitakan Injil, bukanlah pekerjaan manusia semata. Tuhan menuntun hambanya melakukan yang seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu, setiap orang yang memberitakan Injil harus ada kerelaan untuk membuka diri kepada Tuhan, mau dituntun oleh kehendak Tuhan. Manusia tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri dan kemauannya sendiri, apalagi memanfaatkan orang lain dengan kedok memberitakan Injil. Karena itu, memberitakan Injil bukan penonjolan diri dan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Memberitakan Injil dengan tulus hati, disertai keramahan, itulah yang menyukakan hati Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, di mana Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Dia mengatakan bahwa Allah telah menganggapnya layak untuk mempercayakan Injil. Karena itulah dia berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Biarlah kami dalam semua kegiatan dan aktivitas kami, terlebih pemberitaan Injil. Biarlah melalui pemberitaan Injil banyak orang yang diselamatkan, dan melalui sikap dan tindakan kami, banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.